Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah kali ini saya akan bercerita tentang pemimpin ahli hadis. Ya, kalian pasti tahu Imam Bukhari. Siapa beliau? Ya, ya kan para ulama hadis adalah tokoh-tokoh agama yang menempati posisi khusus dalam umat Islam ya. Kedudukan mereka itu sangat-sangat agung dan mulia karena jasa-jasa para a'immatul ahadits ini sangat besar terhadap kemurnian syariat Islam. Nah, di antara ulama pewaris ilmu Rasulullah tersebut adalah Al-Imamul Bukhari. Beliau terhitung sebagai ulama ahlul hadis jajaran terdepan yang hidup pada kurun ketiga Hijriah, yang sangat sulit mencari ulama yang setaraf ilmu dengan beliau. Bahkan mayoritas ulama menggelarinya sebagai imam pemimpin ulama hadis baik pada masa hidupnya maupun sepeninggalnya. Jadi sampai sekarang pun Imam Bukhari masih dianggap seperti itu gitu ya. Imam Bukhari ini memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi yang dilahirkan di Bukhara pada sholat Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Ayah beliau bernama Ismail yang dikenal sebagai orang yang warak lagi bertakwa. Imam Bukhari sendiri sempat menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas serta berjumpa dengan Hamad bin Zaid dan Ibnu Mubarak. Namun sayangnya Allah tidak menghendaki ia menyaksikan tumbuh kembang putranya hingga menjadi seorang pakar hadis terkemuka. Allah mewafatkan ayahnya Bukhari ketika Imam Bukhari ini masih kecil sekali gitu. Sehingga tidak seperti beberapa ulama lainnya, Imam Bukhari tidak sempat merasakan asuhan dan bimbingan keilmuan dari sang ayah. Karena statusnya yang yatim, namun kondisi tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk menuntut ilmu. Beliau tumbuh dalam asuhan dan pengawasan ibundanya di sebuah sekolah di tanah kelahirannya Al-Bukhari. Bukhari kecil pertama kali mempelajari Al-Quran di samping belajar baca tulis juga. Menoleh sejarah kepada awal perjalanan ilmiahnya yang begitu mengesankan, beliau berkata, "Aku diberi ilham untuk menghafal hadis sejak aku masih sekolah. Saat itu usiaku sekitar 10 tahun, hingga aku keluar dari sekolah pada usia 10 tahun. Aku mulai belajar kepada Ad-Dakhili dan juga kepada selainnya. Suatu saat, beliau membacakan satu hadis di hadapan orang-orang dengan sanad yang berasal dari Sofyan, dari Abu Az-Zubair, dari Ibrahim. Lalu aku bertanya kepada beliau, sesungguhnya Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Namun ia menghardikku, lantas aku katakan kepadanya, telitilah kembali kepada asalnya. Ia masuk rumah dan menelitinya kembali, kemudian keluar dan bertanya kepadaku, bagaimanakah penjelasan hal itu wahai anak muda? Aku menjawab, yang dimaksud adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Beliau lantas mengambil penaku dan mengoreksi kitabnya seraya berkata, engkau benar. Kejadian itu terjadi saat aku berusia 11 tahun. Imam Bukhari juga mengisahkan, aku pernah belajar kepada para fuqaha di Marwa. Saat itu aku masih anak-anak. Jika aku datang menghadiri majelis mereka, aku malu mengucapkan salam kepada mereka. Salah seorang di antara mereka bertanya kepadaku, berapa banyak hadis yang telah kau tulis hari ini? Aku menjawab, ada 2 hadis yang sudah aku tulis, dan aku ingin menulis 2 hadis lagi. Orang-orang yang hadir di majelis itu menertawakanku, lalu berkatalah salah seorang syekh di antara mereka, janganlah kalian menertawakannya, bisa jadi suatu saat justru dia yang akan menertawakan kalian. Hashid bin Ismail dan seorang temannya mengisahkan pula tentang Imam Bukhari ini. Pernah Abu Abdillah Al-Bukhari pergi belajar bersama kami kepada ulama-ulama Basrah. Saat itu ia masih sangat muda dan ia tidak pernah mencatat. Hingga suatu ketika kami menegurnya, sesungguhnya engkau pergi belajar bersama kami, namun engkau tidak pernah mencatat apa saja yang engkau kerjakan. 6 hari setelah kejadian itu ia berkata kepada kami, sesungguhnya
Kalian berdua telah berulang kali menegurku. Sekarang tunjukkanlah apa yang telah kalian catat. Kami pun menunjukkan catatan kami kepadanya. Dan ia justru menambahkan 15.000 hadis lagi pada catatan kami. Kemudian membacakan seluruh hadis-hadis tersebut dengan hafalannya. Sehingga justru kami mengkoreksi catatan kami dengan merujuk kepada hafalan dia. Ia berkata kepada kami, apakah menurut kalian aku pergi untuk sesuatu yang sia-sia dan aku menyia-nyiakan hari-hariku? Dari perkataan itu kami pun tersadar tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Tentang kehebatan daya hafalnya ini, 10 ulama Basrah pernah sengaja mengujinya. Masing-masing mereka melemparkan pertanyaan kepada Al-Bukhari tentang 10 hadis yang telah diacak sanad dan matanya. Sehingga semuanya berjumlah 100 hadis. Ternyata beliau mampu mengembalikan sanad serta matan hadis masing-masing ulama tersebut sesuai urutannya yang benar hanya dengan sekali dengar. Sebagaimana yang beliau akui bahwa beliau mampu menghafal 200.000 hadis sahih serta 200.000 hadis yang tidak sahih berikut sanad-sanadnya tanpa keliru sedikit pun. Itulah sosok Imam Bukhari sejak kecil, cikal bakal ulama serta bakat keilmuannya telah nampak. Pada usia 16 tahun, beliau telah hafal kitab karangan Imam Waqi' dan Ibnul Mubarak. Kemudian menginjak usia 17 tahun, beliau telah dipercaya oleh salah seorang gurunya yang bernama Muhammad bin Salam al-Baikandi untuk mengoreksi karangan-karangannya. Pada usia yang sama, beliau telah menjadi sumber rujukan hadis bagi tokoh-tokoh agama di Basrah. Tentunya semua itu tidak beliau peroleh dengan berpangku tangan dan usaha yang sedikit. Selain menimba ilmu dari para ulama di tanah kelahirannya, beliau juga berulang kali mengembar ke negeri orang untuk memperbanyak perbendaharaan riwayat hadis, di samping untuk bertemu langsung dengan sanad hadis dan menimba ilmu dari ulama di setiap daerah yang ia kunjungi. Di antaranya adalah Khurasan, ada Balakh, Naisabur, Irak, Baghdad, Basrah, Kufah, dan Al-Jazirah yang sekarang ada sungai Efrat dan Al-Furat. Ketika menunaikan haji bersama ibu dan saudaranya, beliau juga memanfaatkan momen tersebut untuk membina ilmu dari ulama Hijaz. Selama 6 tahun lamanya, beliau hilir mudik menuntut ilmu di Tanah Haram dan daerah sekitarnya. Di sela-sela keberadaannya di Tanah Haram, beliau menulis sebuah kitab tarikh namanya At-Tarikhul Kabir di sisi kubur Nabi Muhammad SAW. Waktu itu umur Imam Bukhari baru 18 tahun, lalu beliau berpindah ke Mesir untuk kemudian kembali ke Bukhara. Beliau memanfaatkan kesempatan di sela-sela perjalanannya menuju kampung halamannya dengan menimba ilmu dari ulama daerah yang ia lewati seperti Syam dan Irak. Hingga memang tidak mengherankan jika bilangan guru beliau mencapai 1080 orang. Di antara ulama yang pernah mengajar beliau adalah Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, Maki bin Ibrahim, Muhammad bin Salam al-Baikandi, Abdullah bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Abu Nu'aim al-Fadl, Muhammad bin al-Bashar Bundar, Abu Asim ad-Dahhak, Abdullah bin Zubair al-Humaidi, Muhammad bin Yahya az-Zuhli, dan masih banyak lagi. Perhatian Imam Bukhari terhadap hadis Nabi yang sangat besar sekali ditunjang dengan intelijensi dan daya ingat yang luar biasa hebat, serta pemahaman beliau yang begitu mendalam tentang makna serta kandungan hadis. Berikut ilat-ilatnya. Ilat itu kayak cacat hadis gitu ya. Menjadikan beliau seorang hadis Nabi yang sangat besar sekali ditunjang dengan intelijensi dan daya ingat yang luar biasa hebat, serta pemahaman beliau yang begitu mendalam tentang makna serta kandungan hadis. Berikut ilat-ilatnya. Ilat itu kayak cacat hadis gitu ya. Menjadikan beliau seorang pakar hadis terkemuka sepanjang sejarah sampai sekarang. Kelebihan-kelebihan yang melekat pada pribadi beliau ini begitu menarik minat para penuntut ilmu untuk senantiasa menghadiri majelisnya. Di antara murid-murid beliau yang kemudian juga lahir sebagai ulama hadis terkemuka adalah Muslim bin al-Hajjaj yang menuliskan kitab Sahih Muslim, juga Abu Isa at-Tirmidzi, Muhammad bin Yusuf al-Firabri, Ibrahim ibnu Ma'qal, Hamad bin Syakir, Ibnu Khuzaimah, Yahya bin Muhammad Samit, dan Ibnu Ad-Dunya. Kedalaman dan keluasan ilmu beliau juga terrefleksi dalam perilakunya sehari-hari.
Beliau adalah teladan dalam ibadah, selalu larut dalam kegiatan keilmuan, juga masyhur dalam kegiatan keilmuan. Juga masyhur dalam sebagai ulama berbudi, berketi luhur. Sangat warak lagi pemaaf, tidak suka menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Beliau begitu teliti dan hati-hati dalam bicara, sampai dalam masalah jarah wa ta'dil, seorang rawi yang menurutnya lemah, beliau tetap memilih kata-kata lembut, semisal munkarul hadis fi hadisihi nadar au sakatu anhu. Sangat jarang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan terlalu keras, semisal rawi itu seorang pendusta atau pemalsu hadis. Beliau berkata, aku berharap menjumpai Allah dan ia tidak menghukumku karena aku menggibah seseorang. Inilah puncak kehati-hatian beliau dalam bersikap. Demikian juga yang beliau lakukan ketika mengarang karya emasnya berjudul Al-Jami'u Musnad As-Sahihu min Hadisi Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamih, yang dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Tidaklah beliau memasukkan satu hadis dalam karyanya tersebut, kecuali beliau telah teliti sanadnya, kemudian beliau sholat 2 rakaat setiap kali hendak mencantumkan hadis yang telah lolos seleksinya. Di samping itu, masih banyak karya beliau yang menjadi saksi keluasan ilmu dan keikhlasan beliau. Di antaranya adalah At-Tarikhul Awsat, Al-Adabul Mufrad, Ad-Du'afa'ul Kabir, Ad-Du'afa'ul Sagir, At-Tafsirul Kabir, Aqawilus Sahabah. Ya, sangat patut sekali beliau mendapat pujian banyak dari banyak ulama ya. Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar tentang beliau, tidak ada seorang pun yang mengunjungi kami dari Khurasan yang semisal dengan Muhammad bin Ismail. Imam Turmudi pun berkata, aku belum pernah melihat di Irak, tidak juga di Khurasan, seseorang yang lebih paham tentang makna ilal juga tarikh, serta pengetahuan tentang sanad hadis dibandingkan dengan Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari. Ibnu Khuzaimah, murid beliau, juga berkata, aku belum pernah menjumpai di bawah langit ini seseorang yang lebih paham dan lebih hafal terhadap hadis Nabi daripada Muhammad bin Ismail. Namun demikian, kemuliaan derajat yang beliau peroleh karena keluasan ilmu yang beliau kuasai tak urung mengundang dengki sebagian orang. Fitnah yang menimpa beliau bermula ketika seorang laki-laki dari Naisabur melontarkan pertanyaan kepada beliau seputar lafzu bil Quran. Beliau menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, sedangkan perbuatan hamba seluruhnya adalah makhluk. Jawaban beliau ini disalahpahami oleh sebagian orang yang dengki terhadapnya. Mereka menyebarkan tuduhan terhadapnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan beliau. Masalah pelik itu terus meluas. Puncaknya ketika seorang ulama Naisabur, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, melarang orang menghadiri majelis Al-Bukhari ini, serta mengabarkan kepada setiap orang yang mengambil riwayat dari beliau tentang kecacatan akidahnya. Hingga orang-orang pun meninggalkannya, tidak ada seorang pun yang sudi lagi menghadiri majelisnya, kecuali Muslim bin Al-Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Beliau menghadapi ujian itu dengan keteguhan seorang ulama, serta tidak membalas perlakuan buruk orang-orang yang zalim terhadapnya. Ketika fitnah itu terus berlanjut, hingga beliau merasakan sempitnya bumi yang beliau pijak, beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau dari ujian tersebut dengan menjemput arwahnya ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan setelah itu beliau wafat di sebuah desa bernama Khartang, tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 254 Hijriah. Ketika itu beliau berumur 62 tahun. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan limpahan rahmat yang sangat luas. Oke, ini sangat menarik sekali dari kisah Imam Bukhari. Jika teman-teman suka, silahkan kalian like podcast ini, lalu kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian pengen ada cerita apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.